Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita kembali lagi belajar biologi. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, bab selanjutnya tepatnya, yaitu jaringan ya. Ya, oke. Sebelum kita belajar jaringan, kita kemarin sudah belajar tentang sel ya, tentang sel. Jadi sel, oke, jaringan, oke. Ya, oke. Jadi jaringan ini merupakan dari kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Fungsi yang sama, bentuknya harus sama? Enggak juga. Ya, jadi bentuknya bisa berbeda, tapi memiliki satu fungsi fungsi kesatuan yang sama. Nah, jaringan kita akan belajar jaringan tumbuhan dulu, baru setelah itu akan ke jaringan hewan ya. Oke, nah di sini apa harapkan kalian mengerti tentang pengertian jaringan, ya, pengertian jaringan, terus jenis-jenis jaringan, jenis-jenis jaringan itu ada jaringan meristem atau jaringan muda dan ada jaringan dewasa, ya. Jaringan dewasa dibagi lagi, ada jaringan parenkim, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, dan jaringan periderm, ya. Nah, jadi ada dua jaringan secara garis besar, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Ya, nanti dewasa dibagi lagi. Nah, terus ada jaringan berdasarkan letaknya. Ya, jadi kita sebelum ke jaringan-jaringan yang lain, kita akan mulai dulu ke jaringan meristem. Ya. Oh iya, tadi apa itu jaringan? Jadi jaringan itu adalah sekelompok sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Ya. Oke. Nah, yang pertama jaringan meristem. Jadi jaringan meristem itu jaringan muda, ya, jaringan muda yang menyokong proses pertumbuhan tanaman mulai dari tinggi dan besar, panjang akar, penyebaran ranting dan lain sebagainya. Nah, ciri dari jaringan meristem ini adalah sel-selnya itu aktif membelah ya. Jadi sel-selnya itu masih aktif membelah karena masih muda ya. Nah, terus jaringan meristem itu dibagi lagi. Ada yang berdasarkan letaknya. Nah, ya, jadi yang pertama itu jaringan meristem berdasarkan letaknya. Letak, ya. Ada yang pertama itu adalah meristem apikal. Apikal, apex. Apex itu artinya ujung. Jadi meristem apikal adalah meristem yang berada di bagian ujung. Bisa ujung akar, bisa ujung batang, ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada meristem apikal yang berada di ujung batang. Nah, jadi meristem itu ada yang di ujung. Ini di ujung, apikal. Dari kata apex, apex itu artinya ujung. Ya. Nah, ini di ujung batang, nah yang ini di ujung akar. Ya, meristem apikal. Nah, ciri khas dari jaringan meristem itu sel-selnya aktif membelah ya. Itu adalah ciri khas dari jaringan meristem. Nah, yang kedua, meristem interkalar. Ya, meristem interkalar. Kalau tadi meristem apikal itu meristem yang ada di ujung, kalau meristem interkalar dia ada di antara jaringan dewasa. Nah, misalkan ini bisa kita jumpai pada ruas-ruas pohon ya, ruas-ruas bambu ya. Nah, jadi ini ada jaringan dewasa. Nah, di antara jaringan dewasa tadi terdapat jaringan meristem interkalar. Ya. Nah, jaringan meristem interkalar inilah yang membuat si bambu tadi bisa sangat panjang ya. Jadi meristem interkalar itu umumnya dijumpai pada bagian pangkal batang, pangkal cabang, dan pangkal ranting. Ya. Jadi itu dia di interkalar, di antara jaringan dewasa.
Nah, yang terus ada jaringan meristem lateral, ya, lateral. Lateral itu artinya di samping, ya, di samping, sisi sampingnya. Nah, seperti namanya, kalau jaringan lateral ini terdapat di samping, di sebelah organ tumbuhan. Nah, jaringan inilah yang membuat meristem lateral ini tadi, yang membuat pertumbuhan sekunder. Artinya, kalau pertumbuhan primer itu kan ke atas ya, kalau pertumbuhan sekunder itu ke samping. Ya, ke samping yang membuat pohon menjadi besar. Nah, contoh dari jaringan meristem lateral ini adalah kambium ya. Jadi kambium yang membuat pohon menjadi besar. Jadi berdasarkan letaknya jaringan meristem tadi, jaringan meristem jaringan muda ya, jaringan yang aktif membelah. Jadi ada yang di ujung itu ada meristem apikal, ada yang di antara jaringan dewasa itu meristem interkalar, ada yang di samping lateral itu meristem lateral. Contohnya kambium ya. Nah, terus berdasarkan asal terbentuknya. Jadi kan kalau tadi yang pertama meristem dibedakan menjadi 3. Berdasarkan apa? Berdasarkan letaknya. Nah, kalau yang ini berdasarkan asal terbentuknya. Yang pertama jaringan promeristem. Ya, jadi ada 3 juga. Ada promeristem, ada meristem primer, ada meristem sekunder. Tapi ada beberapa buku yang membuat hanya 2 saja. Meristem primer dan meristem sekunder. Ya, oke. Sorry. Ya. Jadi jaringan promeristem itu adalah jaringan meristem yang telah ada semenjak tumbuhan masih berada pada fase embrio. Ini jaringan yang sebelum meristem, sebelum si tumbuhan tadi berkecambah. Jadi saat masih di embrio. Oke, yang kedua jaringan meristem primer. Primer artinya yang pertama ya. Jadi yang pertama ada gitu. Jadi jaringan meristem yang menghasilkan pertumbuhan primer atau pertumbuhan memanjang dan meninggi. Nah, meristem primer ini biasanya terletak di ujung batang dan ujung akar. Apakah sama meristem primer dengan meristem apikal? Beda. Kenapa? Karena yang satu didasarkan berada letaknya, yang satu didasarkan pada asal terbentuknya. Jadi beda, pembagiannya beda. Walaupun letaknya di ujung batang dan ujung akar, tapi beda meristem primer dengan meristem apikal. Tergantung meristem tadi berdasarkan apanya. Kalau saya ditanya misalkan berapa jenis-jenis meristem berdasarkan letaknya, berarti jawabannya adalah apikal, interkalar, dan lateral. Tapi kalau yang ditanya itu berdasarkan asal terbentuknya, berarti ada yang meristem primer dan meristem sekunder, promeristem juga. Nah, yang ketiga ada jaringan meristem sekunder. Nih, jaringan meristem sekunder, ini biasanya jaringan meristem yang sudah mau dewasa, yang sel-selnya telah mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu artinya dia sel-selnya telah mengalami perkembangan sehingga mempunyai fungsi-fungsi tersendiri ya. Nah, jaringan ini menghasilkan pertumbuhan diameter batang yang membesar. Jadi meristem sekunder ini adalah kelanjutan dari meristem primer. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini adalah struktur dari meristem apikal yang ada di ujung, terus yang ini meristem primer. Ini kalau ada batang yang dipotong gitu ya, disayat, akan kelihatan itu meristem primernya. Ada protodam, ada meristem dasar, sama prokambium. Oke. Nah, ini kalau kulit pohon yang dibagi dibelah-belah ya. Ada kambium. Nah, kambium tadi merupakan contoh dari meristem lateral ya. Meristem lateral. Karena dia tumbuhnya ke samping. Oke, itu jaringan meristem ya. Jaringan meristem. Jaringan meristem. Jadi jaringan tumbuhan itu ada jaringan meristem atau jaringan muda, dan yang kedua ada jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa dibagi lagi, ada banyak. Ya, ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan pengangkut, xilem phloem, ada jaringan kolenkim, ada jaringan sklerenkim, jaringan penguat. Ada jaringan gabus, velogen, veloderm, velogen. Ya, jadi ada banyak jaringan dewasa. Kalau jaringan muda cuma jaringan si meristem, ya.
Nah, sekarang kita masuk ke jaringan dewasanya. Yang pertama itu jaringan epidermis, ya. Oke, jaringan epidermis. Ini jaringan dewasa yang pertama kita bahas. Nah, jaringan epidermis. Epi itu artinya yang paling luar, dermis itu artinya kulit. Berarti kulit yang paling luar. Nah, kalau pada manusia epidermis ini ya kulit. Di kulit ada jaringan epidermis juga. Ya. Tapi kalau pada tumbuhan itu jaringan epidermis, jaringan yang berada pada lapisan paling luar dari tumbuhan. Nah, epidermis ini terbentuk dari protoderm dan kebanyakan terdapat selapis. Namun beberapa tumbuhan memiliki epidermis lapisan ganda, contohnya anggrek dan sebagainya. Jadi fungsi dari epidermis ini adalah melindungi organ yang ada di bawahnya, ya. Nah, jadi selain melindungi, epidermis juga fungsinya untuk membatasi penguapan. Contoh pada tumbuhan yang daunnya lebar, contohnya itu talas, ya. Tahu talas ya, ubi. Nah, ya biasanya daun-daun yang bentuknya besar itu punya perlindungan tambahan yang berupa lapisan lilin. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah penguapan yang berlebihan, ya. Kenapa? Karena kalau makin besar daunnya, artinya bidang apanya masih makin banyak, ya, makin luas daunnya, penguapan juga akan terjadi semakin cepat. Kalau penguapan terjadi semakin cepat, ya tumbuhannya pasti akan kekurangan air. Makanya harus dibatasi. Oleh apa? Oleh si lapisan lilin tadi. Contohnya kalau pada apa ya, daun pisang gitu deh, talas, padi keladian itu banyak jaringan lilinnya. Oke, itu jaringan epidermis fungsinya, ya. Nah, terus kita ke strukturnya lah. Nah, jadi struktur epidermis, jaringan epidermis itu memiliki struktur yang bentuknya rapi. Kalau kalian pernah di SMP itu memperhatikan di mikroskop bawang merah, ya, epidermis bawang merah itu bentuknya tersusun rapi. Ada yang segi 6, ada yang segi 4, pokoknya dia rapi, ya. Nah, terus epidermis ini juga banyak modifikasinya, ya, modifikasi dari epidermis. Ya, ada yang berupa apa namanya, yang berupa rambut, contohnya trikoma, ada yang berupa celah, contohnya stomata. Kalau kalian ingat, kalau di daun itu ada stomata, ya, di bawah daun ada stomata. Nah, stomata itu adalah modifikasi dari epidermis, ya. Nah, yang pertama modifikasi epidermis adalah litokis, ya. Jadi ini adalah sel yang lebih besar dari epidermis normal, namun pertumbuhannya khusus ke arah dalam, ya. Sel ini berisi kristal kalsium karbonat yang disebut sistolit. Fungsinya ini untuk memberikan pertahanan yang lebih pada batang. Jadi dia membantu pertahanan pada batang, biar lebih kuat batangnya. Nah, yang kedua ada stomata. Nah, stomata ini celah dari sel penutup pada daun, ya. Jadi stomata itu celahnya. Sel penutup atau sel penjaga adalah dua buah sel dengan bentuk khusus yang mengapit celah. Ya, fungsi stomata ini untuk keluar masuknya gas pada tumbuhan. Jadi keluar masuknya CO2 dan oksigen pada tumbuhan. Nah, yang ketiga ada trikoma. Trikoma ini adalah tonjolan epidermis yang terdiri dari satu atau lebih sel. Fungsinya ini untuk melindungi terhadap gangguan luar dan mengurangi penguapan. Trikoma ini bentuknya kayak rambut-rambut halus. Kalau kalian pernah lihat daun durian, nah itu banyak trikomanya, ya. Bentuknya itu kayak rambut halus. Beda dengan rambut akar. Nah, yang keempat ini ada rambut akar. Fungsinya ini bentuknya kayak rambut-rambut halus. Ini modifikasi dari epidermis yang ada di akar, ya. Sesuai namanya rambut akar. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini stomata, ya, ini stomata, ini trikoma, ini duri. Kalau duri ini lebih ke apa ya? Modifikasi daun nanti. Ada yang duri ada dua jenis, ya. Ada yang dari modifikasi daun, ada yang modifikasi memang dari stomatanya, epidermisnya. Kalau yang modifikasi daun itu contohnya pada kaktus, ya.
Jadi duri pada kaktus itu daun yang bentuknya seperti duri. Terus filamen ini dijumpai pada ini filamen ini juga modifikasi dari epidermis, tapi dia dijumpai pada tanaman anggrek ya, untuk mengurangi penguapan juga. Nah, itu sudah sel kersik, sama sel kersik. Oke, itu dia jaringan epidermis. Jaringan epidermis, jadi fungsi dari jaringan epidermis itu adalah untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ya, jadi dia pelindung pertama. Selain melindungi, dia juga fungsinya untuk mengurangi penguapan yang berlebihan, penyokong, penyerapan, dan penyimpanan air. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar. Kenapa dibilang jaringan dasar? Karena hampir seluruh tubuh tumbuhan ini tersusun atas jaringan parenkim. Jadi jaringan parenkim ini adalah jaringan dewasa yang paling banyak dijumpai pada tumbuhan. Ya, jaringan dasar ya, umum, biasa, jaringan biasa gitu loh. Jadi jaringan yang paling banyak dijumpai pada tumbuhan, parenkim. Jadi parenkim ini terdiri dari sel-sel hidup ya, sel hidup yang memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi jaringan parenkim mempertahankan kemampuannya untuk membelah meskipun telah dewasa, sehingga berperan penting dalam proses regenerasi. Nah, jaringan parenkim ini juga bisa membelah, tapi tidak secepat dan sebanyak jaringan meristem, ya. Tidak seaktif jaringan meristem. Jadi kalau mau dibandingkan, pembelahan jaringan meristem itu lebih aktif daripada pembelahan jaringan parenkim. Tapi jaringan parenkim juga bisa membelah. Nah, ini adalah contoh dari jaringan parenkim. Kalau kalian lihat di mikroskop, ini ada jaringan parenkim pada padi. Ini ada jaringan parenkim pada beberapa tumbuhan lain. Ya. Jadi di sini di dalam jaringan parenkim pada padi terdapat butir-butir amilum atau pati. Oke ya, jadi jaringan parenkim seperti itu. Nanti lebih jelasnya lagi ada di modul yang saya kirimkan ya. Oke, nah yang ketiga, tadi kan yang pertama jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim. Nah, yang ketiga adalah jaringan penguat atau penyokong. Jaringan penguat atau penyokong. Nah, sesuai namanya, fungsi dari jaringan penguat atau penyokong untuk menyokong atau menguatkan tubuh dari tanaman tadi. Jadi, jaringan penguat ini adalah jaringan parenkim yang sudah berdiferensiasi menjadi yang sudah menebal, ya. Contohnya ada kolenkim dan sklerenkim. Nah, kalau kolenkim, dia penebalannya tidak merata. Kalau kalian lihat di sini, ini kolenkim, dinding selnya menebal, tapi penebalannya tidak merata. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, ini contohnya pada tanaman muda. Contohnya pada batang kecambah atau tangkai muda. Ini kolenkim. Fungsinya untuk menguatkan supaya bisa tumbuhan tadi berdiri tegak gitu. Yang kedua, contoh dari jaringan penguat ada sklerenkim. Ini penebalannya merata. Contohnya pada tumbuhan tua atau di tempurung kelapa. Ya, tempurung kelapa atau pada buah pir. Kalau kalian pernah makan buah pir itu pasti kayak ada tekstur berpasir. Nah, itu adalah contoh dari sklerenkim. Nah, kalau tadi parenkim itu terdiri dari sel-sel hidup, kolenkim juga sel-sel hidup. Sklerenkim ini terdiri atas sel-sel mati, ya. Sklerenkim terdiri atas sel-sel mati. Ya, contoh tadi tempurung kelapa, cangkang biji kenari. Jadi dia fungsinya keras, ya, lebih keras daripada si kolenkim. Ya, oke. Yang keempat, jaringan pengangkut. Ya, jaringan pengangkut. Fungsi jaringan mengangkut adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan dan mengangkut air dari tanah ke daun. Jadi jaringan pengangkut pada tumbuhan ada dua, ada xilem, ada phloem ya, phloem.
Yang pertama itu silem dulu, silem ya. Jadi silem ini fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke tempat fotosintesis ya, tempat fotosintesis bisa di daun, bisa di pucuk batang atau pucuk batang yang masih muda bisa. Yang pokoknya yang mengandung kloroplas di daerahnya ya. Jadi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tempat terjadinya fotosintesis. Jadi di mana terjadi fotosintesis disitulah diantarkan airnya, air dan garam mineral itu silem ya. Nah, yang kedua ada floem. Floem. Jadi floem ini fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Jadi hasil fotosintesis ini bisa berupa glukosa, bisa berupa sukrosa. Nah, ini yang akan diangkat, diedarkan ke seluruh tumbuhan ya. Nah, biasanya silem dan floem ini susunannya berbeda antara saat dia di batang dan saat dia di akar. Dan berbeda pula susunan silem dan floem pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil ya. Seperti kita lihat di sini, ini ada akar tumbuhan dikotil sama akar tumbuhan monokotil. Kalau pada akar tumbuhan dikotil, silem dan floemnya ini membentuk struktur yang seperti apa ini ya? Ada yang kayak bintang, ada yang kayak tambah gini ya. Ini kalau struktur silem floem pada akar dikotil. Yang ini silem, ya, yang ini silem, yang ini floemnya. Nih silem, X kan silem. Tapi ada juga yang kayak bintang, jadi nggak harus nggak pasti segi 4 garis 4 gini ya, enggak. Ada yang garis 5. Ya, tapi bentuknya kayak gini. Bentuk umumnya kayak gini. Akar pada dikotil. Nah, kalau akar pada monokotil, silem dan floemnya tersusun rapi. Beda dengan batangnya. Kalau batang tumbuhan monokotil, itu silem dan floemnya tersebar. Tapi kalau pada akarnya tersusun rapi. Ya, jadi jangan kebalik. Itu pada akar. Nah, terus ke batang. Kalau batang biasa lah ya. Kalau batang dikotil, struktur silem dan floemnya tersusun rapi. Tapi kalau pada batang monokotil, struktur silem floemnya tersebar. Oke, itu saja untuk jaringan dewasa dan jaringan muda. Jaringan dewasa dan jaringan meristem. Jadi jaringan tumbuhan tadi dibagi menjadi dua, ada jaringan meristem, ada jaringan dewasa ya. Jaringan meristem dibagi lagi berdasarkan bentuknya, berdasarkan letaknya, ada jaringan meristem apikal, ada jaringan meristem lateral, ada jaringan meristem interkalar. Berdasarkan asal terbentuknya, ada jaringan meristem primer, ada jaringan meristem sekunder. Itu jaringan meristem. Nah, yang kedua ada jaringan dewasa. Dibagi lagi. Ada jaringan epidermis, fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Terus ada jaringan epidermis parenkim atau jaringan dasar. Ini penyusun tubuh tumbuhan. Hampir semuanya itu terdiri dari parenkim. Parenkim tadi juga ada modifikasinya. Ada parenkim yang untuk tumbuhan air, namanya aerenkim. Kalau kalian lihat eceng gondok, tahu eceng gondok lah ya. Jadi di bawahnya itu kayak ada bulb apa namanya, benjolan, gelembung. Nah, itu isinya adalah aerenkim. Aerenkim fungsinya untuk menampung udara supaya tumbuhan tadi bisa mengapung. Itu merupakan modifikasi dari parenkim tadi ya. Terus ada jaringan, habis parenkim ada jaringan penguat atau penyokong. Ya, ada dua jenis, yang satu kolenkim, ini penebalan tapi tidak merata, yang kedua sklerenkim, penebalannya merata. Nah, yang ketiga ada jaringan pengangkut, dibagi dua, ada silem dan ada floem. Oke, mungkin sekian. Oh, atau pertanyaan dulu satu sebelum ditutup. Untuk Rahmat Kurnia Nasution,
Rahmat Kurnia, ada? Nggak ada. Raihan Pratama ada? Raihan? Nggak ada juga. M. Aulia Rahman Siregar ada? Lah, nggak ada juga. Oke, coba yang ada hidupkan mic-nya yang ada. Yang aktif sekarang hidupkan mic-nya. Oh, Nadra lagi. Miranda cuma 2. Riyadi Iman. Oke, udah matikan lagi. Rafidah juga ya. Oke, nah coba Riyadi Iman dulu. Iya, Bukan Sir. mic-nya. Ya. Nah, tadi kan meristem ada 2 ya. Ada 2 ya, berdasarkan bentuk sama berdasarkan letak sama berdasarkan asal terbentuknya. Nah, kalau berdasarkan letak, meristem dibagi menjadi berapa, Man? Dibagi menjadi 3, Sir. Apa aja itu? Berdasarkan letaknya ada apikal, interkalar, sama lateral, Sir. Ya, apikal di mana letaknya? Di ujung, Sir. Ada Di di ujung batang, ada di ujung akar, Sir. Ya, pokoknya di ujung-ujung lah ya. Kalau lateral ada di Antara jaringan dewasa, Sir. lateral. Oh, lateral, Sir. Lateral ada di samping, Sir. Ya, Yang betul. contohnya Di cambium, Sir. samping. Kalau interkalar yang ada antara jaringan dewasa itu contohnya kayak di ruas-ruas bambu ya. Oh, iya, Sir. Oke, terima kasih Riyadi Iman. Oke ya. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sambung lagi di hari Kamis depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya,